Pemirsa, curah hujan tinggi masih menjadi ancaman. Lantas, apakah cuaca yang harus direkayasa atau justru tata kota yang harus berbenah? Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Prime. Orangnya, mari. Ada berapa orang sih? Bang, terus bang, semangat bang. Bang, naik bang terus. Bisa bang. Dalam mobilnya dah. Ya. Mobil nggak susah udah. Ayo, Bang. Ngeri banget. Bekasi jebol, kita terperangkap di Giant Mega Bekasi. Ini lantai 1 sudah tergenang banjir, kita nggak bisa turun karena akses turun sudah tidak bisa lagi. Tanggul 30 cm. Banjir ya Allah, Allahu Akbar. Kuatin aman-aman ya Allah. Pondok Gede Permai banjir, Pondok Gede Permai banjir, air terus bertambah. Air meluap dari tanggul. DRT 4, DRT 8. Tambah kekuatan ya Allah, kasih keselamatan ya Allah sama keluarga hamba ya Allah. Mudah-mudahan nyampe lantai 2. Amin, amin, amin. 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 Pemirsa, banjir hingga 5 meter merendam pemukiman warga di Kampung Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur. Banjir akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung, sementara warga harus mengungsi. Banjir merendam permukiman warga di Kampung Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya ketinggian air hanya mencapai 3 meter dan meningkat hingga 5 meter. Tingginya permukaan air membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Warga diungsikan sementara di kampus Binawan yang tak jauh dari permukiman warga. Di rumah ada 3 meter. 3 meter? Sekarang? Mungkin lebih. Bisa lebih? Pinggir kali. Oh, masih naik. Arti rumah kelelep semua atau sampai atas kepala? Nah, itu Ibu mengungsi pada saat air setinggi apa, Bu? Udah tinggi, pakai ini ya, perahu. Oh, Ibu dievakuasi tadi. Banjir di kawasan ini akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung di mana wilayah Bogor diguyur hujan deras sejak Senin sore. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pengungsian warga di kampus Binawan, Kramat Jati, Jakarta Timur, kita sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura di sana. Wenda, apa saja kendala yang dihadapi pengungsi saat ini? Apakah ketinggian air sudah surut?
Ya, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Untuk ketinggian air sendiri saat ini jika dibandingkan dengan pagi hari tadi, memang pagi hari tadi itu jika dibandingkan dengan siang hari lebih rendah. Siang hari ini bisa mencapai tadi 4 sampai 6 meter, namun tadi sore hari ini sudah mulai surut kembali. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi pengungsian warga terdampak banjir di Kampung Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, tepatnya di Musola Al Islah yang lokasinya berada di sekitar kampus Binawan, Jakarta Timur. Dan beginilah Camar juga pemirsa situasi terkini di mana para warga ini baru saja menyelesaikan ibadah berbuka puasanya, dan sebagian dari mereka ada yang sedang istirahat, ada yang juga masih menikmati santapan berbuka puasanya. Dan Camar dan juga pemirsa bisa dilihat bahwa suasana di sini sangat gelap dikarenakan lampu ataupun aliran listrik memang dimatikan karena musola tempat pengungsian ini aliran listriknya ini nyambung dengan pemukiman warga, sehingga posko pengungsian di Musola Al Islah ini lampunya pun tidak bisa menyala. Dan saya akan mencoba mengajak Anda, Camar dan juga pemirsa, untuk berinteraksi dengan salah satu warga terdampak banjir yang saat ini sedang mengungsi di Musola Al Islah. Oke, Ibu, selamat malam. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Dengan Ibu siapa, maaf? Ibu Fatma. Ibu, gimana kabarnya, Ibu? Baik. Ibu, untuk banjir sendiri yang terjadi di Kampung Cililitan ini sudah terjadi sejak kapan, dan Ibu sudah mengungsi di sini dari kapan, Bu? Dari Senin. Dari Senin. Oke, untuk rumah Ibu kan saat ini sudah terendam banjir dari kapan dan kondisinya sekarang seperti apa, Bu? Ya masih gitu-gitu juga. Masih tinggi. Ibu mengungsi di sini saat ketinggian air di rumah Ibu sudah berapa senti, Bu, kurang lebih? Kurang tahu, saya belum lihat sih. Ya, 1 meter. Kalau ibunya sendiri sudah di sini saat ketinggian sudah berapa meter kurang lebih, Bu? Apa? Ibu sudah mengungsi di sini saat ketinggian air di rumah Ibu sudah berapa meter? Berapa semeter kali semeter lebih kali, itu nggak tahu juga. Yang pasti sudah cukup tinggi begitu sehingga Ibu mengungsi ke di sini gitu ya, Ibu. Ibu, kalau untuk pasokan logistik makanan seperti itu di sini seperti apa, Bu? Apakah ada bantuan yang dikirim? Ada bantuan. Ada bantuan. Tadi buka puasa juga ada bantuan. Ini bantuannya datang dari mana aja, Bu? Dari ini. Dari siapa tuh? Nggak tahu deh, pokoknya bantuan ada gitu-gitu, nggak tahu dari siapa gitu. Dan pasti ada dari beberapa begitu ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga kami mendoakan semoga banjirnya cepat surut dan Ibu cepat kembali ke rumah Ibu mungkin ya. Ya, terima kasih. Ya, begitu Camar dan juga pemirsa, memang para warga yang mengungsi di sini kebanyakan sudah mulai mengungsi sejak hari Senin karena memang banjir sendiri ini sudah hadir, maksud kami air sudah hadir di Kampung Cililitan ini sejak hari Senin, yang mana sudah sempat surut, dan hari kemarin Senin malam ini banjir terjadi lagi dan meningkatnya ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan pagi hari tadi, sehingga makin banyak warga yang mengungsi di posko-posko pengungsian yang ada di beberapa titik. Dan untuk posko pengungsiannya sendiri ada di Masjid Al Islah ini, ada juga di luar di sana sebetulnya ada tenda dari BNPB, dan ada juga yang di salah satu gedung di kampus Binawan, seperti itu, Camar. Baik, Wenda, kalau kita lihat tadi ada sejumlah warga yang mengungsi, lantas bagaimana dengan pasokan yang disediakan untuk makanan, kemudian juga apakah mereka sudah memerlukan, apa yang paling diperlukan oleh mereka saat ini, Wenda, selain makanan? Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi, Camar, tentunya untuk makanan dan minuman ini ada bantuan dari berbagai pihak. Kalau kami memantau berdasarkan pantauan kami di sini, ini ada bantuan datang dari Kementerian Sosial, dari pemimpin dari Pemprov DKI Jakarta, dari Dinsos, ada juga dari pihak TNI Polri, dan juga kalau tadi kami sempat berbincang dengan salah satu warga yang sedang mengungsi di sini, mereka tidak hanya membutuhkan makanan dan minuman saja tentunya, Camar. Mereka juga membutuhkan pakaian bersih tentunya, ditambah selimut bagi anak-anak terutama balita yang memerlukan logistik lebih jika dibandingkan dengan orang dewasa, seperti itu, Camar. Dan beginilah situasi peristirahatan para warga yang mengungsi di Musola Al Islah ini.
memang kalau kami melihat ini cukup banyak juga balita sehingga kebutuhan logistik yang dibutuhkan tidak hanya makanan tapi kebutuhan logistik lainnya untuk balita terutama seperti pampers, selimut yang paling utama tadi para warga menyampaikan seperti itu, Camat. Baik, Wenda, terakhir berkaitan dengan listrik yang saat ini dipadamkan, bagaimana warga beraktivitas dan sejauh mana dampaknya? Ada berapa RT di sana yang dipadamkan listriknya, Wenda? Baik, Camar, kalau berdasarkan pantauan kami di lokasi posko pengungsian saat ini, para warga ini menggunakan pencahayaan pribadi mereka, baik entah itu sinar dari handphone mereka. Kebanyakan sih kalau kami melihat dari handphone mereka, menyalakan senter dari handphone mereka. Dan untuk listrik yang dipadamkan ini tentunya kami belum mendapatkan data resminya, namun karena secara keseluruhan, karena banjirnya ini cukup besar, secara keseluruhan di RW 9 Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur ini dipadamkan keseluruhan. Jadi kecuali ini kampus Binawan, di sebelah Mushola Alisa ini adalah kampus Binawan. Kampus Binawan tidak dipadamkan karena memang aliran listriknya ini berbeda, seperti itu, Camar. Wenda, terima kasih banyak atas informasinya melaporkan langsung dari pengungsian korban banjir di kampus Binawan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, juga tetap hati-hati. Pemirsa, ketinggian banjir akibat luapan Kali Ciliwung yang merendam pemukiman warga di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan mencapai hingga 3,5 meter. Sementara ketinggian banjir di Pejaten Timur mencapai 4 meter. Sebanyak 230 keluarga terkena dampak banjir yang merendam Pejaten Timur. Banjir melanda 4 RW dan 11 RT di Kelurahan Rawajati imbas luapan Kali Ciliwung pada Selasa. Ketinggian banjir mencapai 2,5 hingga 3 meter. BPBD DKI Jakarta mencatat 7 RT di Rawajati, Jakarta Selatan yang terendam banjir dengan ketinggian 1,5 hingga 3,5 meter yang disebabkan meluapnya air Kali Ciliwung. Di Kelurahan Rawajati, ketinggian banjir telah mencapai 3 meter. Rumah warga yang terdampak hanya terlihat atap dan lantai 2 bangunan. Begitupun di Kelurahan Rawajati lainnya, tepatnya di bawah flyover penghubung Jalan Kalibata, Jakarta Selatan dan Dewi Sartika, Jakarta Timur, ketinggian banjir pun di kisaran 3 meter hingga 3,5 meter. Warga menyelamatkan barang berharga ke titik lebih tinggi. Posko kesehatan pun telah didirikan di Puskesmas Rawajati. Sementara permukiman warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan belum surut hingga Selasa siang. Permukiman ini bersebelahan langsung dengan Kali Ciliwung yang kondisinya meluap. Ketinggian air akibat banjir mencapai 3 hingga 6 meter. Bahkan ada rumah yang hancur akibat diterjang banjir. Sedikitnya 150 rumah di permukiman ini terendam banjir. Ada 230 keluarga di Pejaten Timur yang terdampak banjir. Warga mengungsi di SMP Negeri 46. Namun bila banjir semakin parah, warga akan diungsikan ke Masjid Al-Solihin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta mencatat puluhan RT masih dilanda banjir di kawasan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Pemukiman warga terendam banjir dengan ketinggian rata-rata 1 meter. Hujan deras panjang sore hingga Selasa dini hari dan luapan Sungai Ciliwung menyebabkan banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur masih relatif tinggi. Banjir melanda wilayah 3 rukun tetangga dengan jumlah keluarga terdampak diperkirakan hampir 3.000 kepala keluarga. Sejumlah warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka, namun ada pula yang sudah memilih mengungsi ke rumah kerabat ataupun juga posko di tempat yang lebih tinggi. Pemirsa, momen unik terekam di tengah bencana banjir yang merendam Jabodetabek. Tim penyelamat Damkar Jakarta Selatan mengevakuasi belasan kambing ternak yang terjebak banjir di sebuah kandang di dekat bantaran Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan berikut liputannya untuk Anda.
Selain sibuk mengevakuasi warga Jakarta yang terdampak banjir, tim penyelamat kebakaran atau damkar juga mengevakuasi belasan kambing ternak yang terjebak banjir di kandang dekat bantaran Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Kambing-kambing ternak ini dievakuasi dalam 2 kloter menggunakan perahu karet. Kambing yang dievakuasi diikat agar tidak melompat dari perahu karet. Untuk kambing tadi itu jumlah dari yang warga peternaknya ada 15 ekor dan masih di kandang itu ada mati 2 ekor dan yang kemungkinan hidup 15 ekor baru kita evakuasi 8 ekor. Proses evakuasi hewan ternak ini sempat terkendala jalan sempit hingga perahu karet pun sulit menyusurinya. Evakuasi dilakukan saat ketinggian air di kawasan Pancoran mencapai ketinggian 2 meter. Oke. Pemirsa, tak dapat menampung debit air hujan, air kali kecil meluap dan menjebol satu rumah warga yang berada di bawahnya. Tak ada korban jiwa namun salah seorang penghuni sempat terbawa arus. Akibat hujan deras yang mengguyur kota Depok, satu rumah warga yang berada di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, kota Depok mengalami jebol. Hal ini dikarenakan meluapnya kali kecil yang tidak dapat menampung debit air hujan yang cukup deras. Bahkan luapan air kali tersebut menjebol tembok kamar hingga ruang tamu. Jebolnya tembok rumah warga bernama Alim Tusaidah diketahui ketika pemilik rumah melihat anaknya yang berada di dalam kamar terbawa arus sejauh 50 meter. Saat ini rumah tidak dapat ditempati dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Pemilik rumah pun berharap agar segera adanya bantuan dari pemerintah Kota Depok untuk memperbaiki rumahnya tersebut. Itu tembok saya rubuh, anak saya ke bawah, mantu saya yang jerit-jeritan. Oh, anak ibu sampai ke bawah? Ke bawah sampai sana, pulang-pulang dah Pak. Itu kan yang pojokan itu tuh bolong tuh, itu pada belum diangkat-angkatin tuh gituan saya. Ya Allah, masih ada untungnya juga ya Pak. Kalau saya di dalam semuanya, ya bisa itu tembok rubuh nganyut semuanya itu Pak. Emang di dalam rumah ada berapa orang sih Bu? 4. Ada 4 orang. 4. Saya, mantu saya, anak saya, sama cucu saya. Memang biasanya banjir. Mana? Ya kalau hujan nggak berhenti-berhenti, emang banjir Pak. Iya, soalnya kan ke kali sananya tuh tanahnya lebih tinggi. Jadi air berbalik lagi. Yang nggak mau kan rumah saya yang paling pendek paling itu, bawah ya, paling bawah. Beberapa wilayah di Kota Depok, Jawa Barat terjadi banjir, diantaranya di perumahan Sawangan Asri yang sempat ketinggian banjirnya mencapai 1,5 meter. Siang ini pun mulai surut. Tim kepolisian Polres Metro Depok dan juga Kodim Depok langsung mendistribusikan bantuan untuk warga yang tidak mengungsi. 45 keluarga di perumahan Sawangan Asri terdampak banjir yang sempat mengalami ketinggian hingga 1,5 meter. Namun siang ini pukul 2 banjir mulai surut. Bantuan untuk warga yang belum dievakuasi pun mulai datang dari Polres dan juga Kodim Depok. Proses pemberian bantuan makan dan juga minum pun sempat mengalami kendala lantaran ada warga yang terjebak di lantai 2. Dengan mulai surutnya banjir, warga serta polisi bergotong royong membersihkan rumah dan musola yang sempat terendam banjir. Tim kepolisian siaga di sejumlah titik banjir. Banjir disebabkan luapan Kali Pesanggerahan. Sementara di perumahan Sawangan Asri, tersisa 5 keluarga yang akan dievakuasi. Diimbau untuk tetap waspada jika kembali turun hujan, warga diminta untuk segera mengungsi ke tempat aman sampai situasi kondusif. Situasi cuaca yang belakangan ini agak lumayan ekstrim Pak. Apakah ada anggota dari Polres Depok yang disiagakan di beberapa titik-titik rawan banjir Pak? Tentu ini menjadi konsentrasi bagi kita, perhatian bagi kita, bagaimana untuk menyiapkan personel. Ada beberapa titik yang memang sudah kita mapping yang berpotensi untuk dengan ada curah hujan yang tinggi potensi untuk banjir, dan kita juga sudah menyiapkan tentu bekerjasama dengan stakeholder terkait, ada teman-teman dari Kodim dan juga dari pihak kecamatan dan pemerintah daerah. Tentu harapan kita juga masyarakat juga menyiapkan diri.
hari kedua nih. Ya memang kalau yang sekarang dampaknya di luapan kali Pesanggerahan ya. Untuk yang terdampak sekarang ada 45 kakak, termasuk RT 2 RW 8 dan yang lokasi kita sekarang ini ada di RT 4 RW 9. Siap. Kalau jumlah warga yang diungsikan sendiri ada berapa sih Pak? Kalau diungsi sendiri kan dari semalam sudah dievakuasi ya, penanganan evakuasi. Mungkin beberapa sekarang tinggal hampir kalau dilihat 5-4 kakak ya yang masih tersisa, yang masih standby di rumah. Yang mudah-mudahan nanti cepat surut ya. Karena memang ini luapan dari kali Pesanggerahan gitu, dan tidak hanya di lokasi ini aja banjir, termasuk di Villa Casablanca, perumahan dan juga Sawangan Permai Blok A. Siap, Pak. Nekat menerjang banjir yang arusnya cukup deras, sebuah mobil terseret banjir. Pengemudi pun berupaya menyelamatkan diri melawan arus yang deras. Sebuah video warga merekam sebuah mobil jenis SUV hanyut terseret banjir di Kampung Nawit, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat. Bang, terus bang, semangat bang. Awalnya mobil tersebut nekat menerjang banjir. Derasnya arus membuat pengemudi kehilangan kendali. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut berteriak histeris, menyuruh pengemudi untuk keluar dari mobil. Pengemudi pun akhirnya loncat keluar mobil, tapi sayang ikut terseret arus hingga ke tengah danau. Bang, terus bang, semangat bang. Warga yang hendak menolong pun dilarang warga lain karena arus sangat kuat dan danau yang dalam. Mobil nggak susah udah. Pengemudi pun berhasil untuk berenang menyelamatkan diri ke tepian. Setelah pengemudi berhasil menyelamatkan diri, warga pun bergotong royong untuk mengeluarkan mobil yang terseret arus. Perumahan Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 4 meter. Sementara kawasan perekonomian Grand Galaxy City Bekasi terendam air hingga 1,5 meter. Perumahan Pondok Gede Permai terendam banjir akibat luapan kali Bekasi. Ketinggian banjir mencapai 4 meter atau setinggi rumah 2 lantai. Kali Bekasi meluap karena sudah tidak bisa menahan air kiriman dari Bogor. Ada 3 RW yang terdampak banjir dan berbatasan langsung dengan tanggul yang menyebabkan arus air masih kencang. Banjir menyebabkan listrik di perumahan Pondok Gede Permai dipadamkan. Komunikasi antar warga juga terhambat sinyal yang buruk. Di Pondok Gede Permai terdapat 5.000 kepala keluarga yang terdampak banjir. Petugas gabungan mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di rumah. Dalam evakuasi, kabel-kabel listrik yang menggulung tidak beraturan menjadi salah satu kendala dalam evakuasi banjir. Jumlah perahu karet yang terbatas juga menjadi kendala utama dalam evakuasi korban. Warga yang telah dievakuasi menggunakan perahu karet dibawa ke posko pengamanan gedung BNPB di pintu gerbang perumahan Pondok Gede Permai. Sementara kawasan perekonomian Grand Galaxy City Bekasi terendam air antara 50 cm hingga 1,5 meter. BPBD Kota Bekasi menyebutkan tinggi muka air TMA mencapai level 875 cm, jauh di atas batas normal 350 cm. Warga juga kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber air PDAM terendam banjir. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir di Jabodetabek, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di posko pengungsian Pondok Gede Bekasi. Amrina, bagaimanakah kondisi pengungsi saat ini? Dengan Kementerian Sosial. Dan juga pemirsa, saat ini kami melaporkan langsung dari dalam tenda yang didirikan oleh BNPB. Yang mana di dalam ini terlihat di belakang kami ada lumayan sekitar hampir 100 dari warga yang mengungsi akibat banjir yang merendam kawasan Pondok Gede. Di mana untuk banjirnya ini mencapai paling tinggi adalah 4 meter. Kita akan melihat sedikit suasana di area tenda di mana kami bisa menggambarkan bahwa ini adalah kondisi
kondisi terkini di mana warga sedang beristirahat. Usai tadi beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 jam lalu, mereka baru saja makan malam ataupun juga mereka yang berpuasa baru saja berbuka puasa. Dan dari warga ini beristirahat di dalam tenda yang memang kalau kami lihat alasnya ini hanya alas terpal yang cukup tipis, mengingat untuk tenda di BNPB ini Camar baru saja dibangun beberapa jam yang lalu, sehingga dari fasilitas sendiri memang masih sangat terbatas. Dan juga Camar dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari pihak BNPB yang mana jadi pihak yang mendirikan tenda ini, di area BNPB ada 2 tenda dan juga ada 1 teras yang digunakan untuk evakuasi. Secara total ini mereka mengevakuasi lebih dari 200 warga yang terdampak, dan sejumlah fasilitas selain tenda juga ada fasilitas lain yakni dapur umum. Camar. Kan ada tenda tambahan, mengingat seperti yang Anda sampaikan masih ada warga yang belum dievakuasi. Ya, pemirsa, kami masih terus menanti nantinya jawaban dari Amrina dan juga update selanjutnya. Terima kasih rekan Amrina atas informasinya dari kawasan Pondok Gede, Bekasi. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah kompleks di Jalan Suantara 5 Bekasi terendam banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Di area-area kompleks Kemang, Ivi Graha, banjir merendam rumah warga dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Kompleks Kemang Ivi Graha Bekasi terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Banjir merendam sejak pukul 2 pagi akibat meluapnya Kali Bekasi yang mendapat kiriman dari Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Lebih dari 600 KK dan 2 RW, yakni RW 7 dan RW 14, dievakuasi akibat banjir. Proses evakuasi sempat terkendala karena ketersediaan tim rescue yang terbatas. Mulai dari Genteng itu dari jam 3 pagi sampai saat sekarang. Terus kami informasikan ke warga bahwasanya warga jangan sampai kaget dan jangan sampai rasa takut. Kita semuanya ini musibah. Selain itu, proses evakuasi menggunakan perahu karet juga sempat terkendala akibat aliran air yang cukup deras. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Banjir setinggi 2 meter yang melanda di komplek perumahan Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membuat sejumlah lansia dievakuasi. Selain lansia, petugas juga mengevakuasi bayi yang baru lahir serta warga yang pingsan. 2 bayi yang baru berumur 1 hari ini dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir di komplek perumahan Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua bayi bersama dengan orang tuanya ini dievakuasi menggunakan perahu karet dibantu sejumlah anggota polisi. Selanjutnya, bayi dan orang tuanya ini dibawa ke lokasi pengungsian. Selain mengevakuasi bayi, petugas juga mengevakuasi lansia sakit. Lansia yang sakit ini dievakuasi juga dengan perahu karet dan dialasi selembar kasur. Kemudian lansia sakit ini dibawa ke lokasi pengungsian. Secara bertahap, petugas juga terus mengevakuasi lansia lainnya. Mereka dievakuasi dari rumah yang terjebak banjir hingga setinggi 2 meter. Petugas juga mengevakuasi seorang warga yang pingsan. Warga yang pingsan ini dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir. Banjir yang merendam komplek perumahan Villa Nusa Indah 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terjadi mulai pagi dini hari tadi. Banjir juga melanda kota Bogor, Jawa Barat, membuat perumahan warga di Villa Nusa Indah terendam air setinggi 3 meter. Hujan deras juga mengakibatkan turap setinggi 3 meter longsor dan mengakibatkan seorang balita meninggal dunia. Ibu! Banjir dengan ketinggian hampir 3 meter merendam rumah warga di Villa Nusa Indah, Bojongkulur, Bogor, Jawa Barat. Ketinggian banjir yang cukup tinggi membuat warga terjebak di rumah mereka. Bahkan salah satu warga mengungsi di atap rumah mereka. Banjir merendam perumahan ini sejak dini hari ketika warga sedang sahur.
Sementara itu, tebing setinggi 20 meter di dekat Kompleks Mutiara Bogor Raya longsor usai diguyur hujan deras berjam-jam. Warga pun khawatir longsor meluas. Longsor di Kota Bogor juga menelan korban jiwa seorang balita berusia 11 bulan. Korban tertimbun usai rumahnya tertimpa turap setinggi 3 meter yang longsor. Sementara sang ibu mengalami patah tulang. Insiden ini terjadi saat keduanya tengah terlelap. Posisinya adalah terhimpit oleh material TPT di bagian kepala. Begitu. Tak hanya itu, hujan deras juga mengakibatkan jalan kawasan Batu Tulis ambles sepanjang 50 meter dengan kedalaman 50 cm. Jalan raya tersebut ambles akibat tanah di bawahnya tergerus hujan deras. Pengendara yang hendak melintas di jalur ini dialihkan ke rute alternatif, yakni lewat Cipinang Gading dan Pabuaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut penyebab banjir adalah hilangnya ruang terbuka hijau. Sementara untuk bantuan bagi para korban sudah dikoordinasikan ke daerah-daerah terdampak. Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir, ya. Untuk bantuan sendiri Pak, bantuan Pemprov sudah melakukan? Udahlah, kalau bantuan sembako kayak itu mah banyak. Saya sudah tanya pengungsi cukup makan, yang perlu diperlukan adalah masa depan. Karena kebiasaan kita setiap bencana longsor, setiap banjir selesai di bantuan sembako. Saya nggak mau itu, ya. BMKG akan melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan deras yang akan terus terjadi di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca ini diharapkan hujan akan turun di laut untuk mengantisipasi banjir yang menerjang kawasan Jabodetabek. Daya dukung kapasitasnya untuk menerima hujan itu sudah sangat lemah. Sehingga kami tadi dikoordinasikan oleh Bapak Menko PMK bersama Kepala BNPB dan kami BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi atau awan-awan yang harusnya bergerak bertiup ke area yang rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat. Nanti banjirin yang di darat, ya kan? Jadi dijatuhkan di waduk atau di laut. Itu konsepnya seperti itu. Karena kalau di darat nanti banjir di tempat lain. Nah, kenapa begitu? Kalau tidak diturunkan di sebelumnya, maka awan-awan itu akan menggerombol berkumpul. Seperti yang kemarin terjadi itu kan kumpulan awan hujannya itu kalau kita lihat dari satelit, luasnya itu, jadi awan tuh hampir seluas wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat itu dari satelit itu udah tertutup awan gitu. Bahkan sampai ke Lampung, Palembang itu. Jadi jangan sampai awan tuh tumbuh sebanyak itu sehingga masih datang sedikit turunkan di laut, datang sedikit turunkan di waduk atau apa. Jadi konsepnya seperti itu. Mohon doa agar dapat berhasil. Rencananya ya dicoba dulu sampai tanggal 8. Bapak Kepala BNPB menyampaikan demikian dan nanti kami evaluasi bersama. Begitu. Kali Ciliwung meluap menyebabkan banjir yang merendam sejumlah titik di Jakarta, salah satunya di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Selain itu, kawasan Jati Asih menjadi kecamatan terparah yang terdampak banjir di Bekasi, Jawa Barat.
Hujan yang mengguyur ibu kota sejak kemarin membuat debit air sungai mengalami peningkatan. Hingga Selasa sore ketinggian air di pintu air Manggarai tercatat mencapai 850 cm dengan status siaga 3. Diperkirakan ketinggian air akan terus meningkat lantaran menerima air kiriman dari Katulampa. Petugas pintu air Manggarai terus berkoordinasi dengan seluruh petugas pintu air di wilayah Jakarta untuk mengoptimalkan pompa guna mengurangi ketinggian air dan juga membuka pintu air Ciliwung Lama. Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan BPBD Jakarta melakukan modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan Jakarta. Rekan-rekan sekalian, hari ini secara khusus kami mengadakan rapat yang agak mendadak secara khusus karena memang seperti kita ketahui bersama dan tadi teman-teman media juga melihat sendiri secara langsung bahwa tinggi permukaan air di Manggarai ini sudah 850. Kalau tinggi permukaan air di Manggarai sudah 850, artinya Jakarta sekarang sudah siaga 2. Dan untuk itu kami mengadakan rapat khusus yang dihadiri oleh Wali Kota Selatan, Timur, dan Pusat. Dan juga Kepala Dinas terkait, ada sumber daya air, sosial, dan sebagainya termasuk BNPD. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita lakukan untuk itu? Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada untuk mulai dibuka supaya bebannya tidak lebih banyak ke timur, terutama ke Ciliwung, Bu ya. Karena di Ciliwung sekarang ini masyarakat menghadapi beban yang cukup tinggi. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua, pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut. Saya juga meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan, didorong untuk ke laut. Dan tadi sudah dilaporkan oleh BPBD bahwa akan dilakukan segera untuk modifikasi cuaca karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah masih. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Dan tadi kita sudah memutuskan untuk kampung siaga bencana untuk diaktifkan. Lagi-lagi Jakarta dikepung banjir. Lantas seperti apakah semestinya kota metropolitan ini bersiap diri menghadapi siklus banjir yang kian tahun kian berimbas parah? Kita akan membahasnya bersama Hardianto Kenneth, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Mas Kenneth, apa kabar, sehat? Sehat Mas, alhamdulillah sehat. Baik. Oke, baik Mas Kenneth, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Ini kan kita sudah dengar pernyataan dari Gubernur Jakarta Mas Pram yang menyebut rekayasa cuaca untuk mengatasi banjir. Apakah ini sudah tepat? Ya kalau untuk jangka pendek sih saya rasa untuk darurat saya rasa cukup ya. Memang hanya itu aja yang bisa kita lakukan. Karena kalau sejujurnya kalau kita mau bicara jangka panjang kan harus ada pembangunan infrastruktur. Itu butuh waktu kan. Sedangkan kita tahu musibah banjir yang kita alami hari ini itu kan semua murni 90% lebih itu kan banjir kiriman. Karena kita tahu curah hujan lokal di Jakarta ini kan nggak terlalu deras debitnya. Jadi ya parsial lah kalau menurut saya sih untuk skala jangka pendek ya cukup lah, hanya itu aja yang bisa kita lakukan. Ya.
Oke, baik. Selain dari modifikasi cuaca, kampung siaga bencana juga diaktifkan menurut Mas Pram. Seberapa siap sih kampung kita untuk menghadapi bencana khususnya di banjir yang terjadi saat ini? Kalau untuk kampung siaga bencana ini mungkin sifatnya hanya mitigasi ya, Mas ya. Mitigasi, tapi kan kita harus buat satu program yang lebih spesifik gitu loh. Tapi pada prinsipnya ya program Pak Pram ini kan saya lihat kan dia menjabat kan belum belum sampai 100 hari ya. Betul. Ya mungkin beliau juga baru meraba-raba lah kalau saya lihat. Tapi kalau pengalaman saya sih ini udah saya sering komentari terus di berita kan dari zaman dulu waktu saya di Komisi D. Karena kalau kita bicara banjir kiriman, obat paling manjur itu adalah di pinggiran kali itu semua diturap, disipil, ditutup gitu loh. Nah pada saat kiriman itu ngelewat itu kan dia tidak akan melimpah airnya tidak akan tumpah keluar, tidak akan naik ke jalan dan ke pemukiman penduduk gitu loh. Oke. Kuncinya itu aja karena kan posisi kita kan di hulu ya, paling bawah kita ya. Di hilir ya kita ya. Hulunya kan di di Katulampa di sana kan, di Katulampa sana kan. Oke. Di puncak sana ya. Kita kan arahnya ke laut, pasti kan lewatin kita untuk ngebuang ke laut gitu loh. Ya kalau semua yang dialirin oleh sungai-sungai ini ya kayak kali dan sungai ini tidak ditutup ya begini terus. Baik. Sampai kiamat juga bakal begini terus, Mas. Ya, Mas Kenneth, ini seperti yang Anda sampaikan, ini adalah banjir kiriman. Bahkan Mas Pram juga sempat sampaikan tadi bahwasanya 90% ini merupakan banjir kiriman dikarenakan curah hujan di Jakarta tidak terlalu tinggi begitu. Lantas apakah sebetulnya yang harus dilakukan untuk jangka panjang atau apakah ada kendala utama yang dihadapi untuk aspek kebijakan dan juga regulasinya? Enggak, ini harus ada niat serius dari pejabat terkait. Ini SDA udah berkali-kali. Ini saya juga minta Mas Pram juga kalau pejabat-pejabat terkait yang nggak bisa kerja dicopot aja lah, ganti yang bisa kerja. Oke, artinya kan Anda menilai selama ini koordinasi dari pejabat terkait belum benar? Masalah ini terus berulang, Mas. Kayak lingkaran setan. Saya dari awal ingatkan, kita kan berusaha untuk efisiensi anggaran. Saya udah ingatkan kepada PLT Kadis SDA, Bu Ika ini. Ya kan, bahwasannya lakukan aja pengurukan lumpur. Itu kan murah tuh. Nah, pada saat kondisi tidak hujan, tidak ada ancaman, tidak ada program itu. Itu kan sedimen lumpurnya kita keruk, yang minimal kita meminimalisir lah. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya, Mas Kenneth, sejauh ini bagaimana? Dikeruk supaya volume lumpur di tiap kali itu bisa maksimal gitu loh, Mas. Oke, sejauh ini bagaimana evaluasinya, Mas? Evaluasi yang dilakukan oleh DPRD terkait dengan infrastruktur yang disiapkan oleh Pemprov. Kayak hari ini saya turun ke lapangan ya, saya nggak perlu sebut di wilayah mana lah. Ya. Itu bicara pintu air, tadi kan saya dengar juga akan tampilan dari berita, bahwasannya Mas Pram minta semua pintu air dibuka. Lah pintu airnya banyak yang rusak kok. Artinya infrastrukturnya juga tidak mendukung dan tidak memadai begitu. Pengawasan gitu loh. Oke, artinya pengawasan yang harus ditingkatkan berkaitan dengan bagaimana yang sudah disiapkan, langkah-langkah mitigasinya juga harus dipersiapkan oleh Terus bicara sampah DKI juga Jakarta. Kita harus ini juga harus sinergi. Saya waktu malam Imlek, mungkin Mas nanti boleh follow Instagram saya lah. Saya ada posting tuh malam Imlek. Temuan saya itu sampahnya banyak banget di setiap rumah pompa tuh. Itu memang kan tugasnya lingkungan hidup ya, badan air ya Mas ya. Iya. Karena pergubnya ada, mereka yang hanya boleh ngangkut sampah. Kalau petugas biru itu hanya boleh ngangkut lumpur. Ya. Di rumah pompa itu. Mas Kenneth, kita akan jeda sejenak. Juga menjadi masalah juga gitu loh, Mas. Ya, kita akan menyimak informasi berikut ini berkaitan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada pagi hari tadi meninjau lokasi banjir Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Menaiki perahu karet, Rano menyapa warga yang memilih bertahan di rumah.
Meski persoalan banjir menjadi program kerja 100 hari untuk diatasi, Rano Karno mengaku sulit memprediksi banjir di Jakarta karena banyak faktor yang mempengaruhinya, termasuk tingginya curah hujan, baik lokal maupun di kawasan hulu yang berimbas pada meluapnya Sungai Ciliwung dan beberapa sungai lain. Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada program pengendalian banjir, menormalisasi Sungai Ciliwung menggunakan dana program strategis nasional. Banjir aja. Baik, kita akan kembali ke Mas Kenneth berkaitan dengan tadi sudah dilakukan peninjauan oleh Rano Karno, kemudian juga tadi kita lihat Mas Pram juga sudah melakukan peninjauan di pintu air Manggarai. Lantas kalau kita lihat dari aksi yang dilakukan oleh Pram Rano, apakah ini juga sudah cukup untuk menjadi langkah awal melihat situasi dan kondisi secara langsung, apa yang harus dibenahi? Ya menurut saya sih cukup bagus ya, karena kan memang sebagai pemerintah itu ya harus ada perhatian, ya wujudnya seperti ini. Ya kita semua juga paham lah Mas, beliau ini menjabat kan belum ada seminggu ya Mas ya. Iya. Tapi ya dalam kondisi masyarakat terkena musibah ya beliau hadir tengah masyarakat memberikan perhatian. Misalnya saya tuh kita harus apresiasi lah, daripada dia cuek aja kan gitu. Ya apapun langkah spesifik nanti terkait hal-hal teknis nanti kan bisa dibicarakan. Tapi yang pasti normalisasi sungai Ciliwung ini harus lanjut. Karena kan memang kita tahu kan waktu zamannya PJ Gubernur ini kan tidak ada kelanjutannya gitu loh. Oke. Kita tahu ya Ciliwung ini karena kan yang namanya kali kan makin lama makin sempit Mas. Itu. Ya. Jadi harus dilebarin supaya volumenya cukup gitu loh. Oke. Artinya ini Anda setuju dengan pernyataan Pramono Anung pada hari ini yang menyebutkan nantinya akan ada pengerukan sungai, kemudian juga waduk yang saat ini terjadi pendangkalan? Enggak, gini, pengerukan waduk ini, makanya saya bilang pejabat SDA yang nggak becus copot, ganti yang baru. Oke. Nanti baperjap aja, kan bisa bisa transporting, cari yang bisa kerja. Masalah pengerukan lumpur kan dari zaman dulu Pak, Mas. Iya. Jadi artinya gini, evaluasinya ya Mas? Kita kerja jangan sekarang nih, sekarang kayak orang rasa gerusu kan. Iya. Kenapa dari dulu tidak pernah dilakukan pengerukan lumpur? Sudah saya teriakin, saya sudah pernah lakukan itu di Kali Sekretaris. Saya yang minta langsung alat berat turun di situ. Kalau enggak ya kita sebagai anggota dewan boleh melakukan rekomendasi pejabat terkait kalau tidak bisa kerja ya kita minta diaudit. Yeah. Kita laporin kayak ke inspektorat gitu loh. Ya, kita laporin ke inspektorat yang bahwasannya pejabat terkait tidak bisa kerja. Kan dampaknya kan orang banyak yang kena masalah ini, kena musibah ini. Baik, Mas Kenneth ini itu yang paling murah gitu loh kalau pengerukan lumpur. Itu aja nggak dilakuin secara maksimal kok. Baik, Mas Kenneth cukup menarik berkaitan dengan langkah efisiensi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Apakah menurut Anda ini menjadi salah satu kendala untuk mitigasi bencana? Gini, kalau kita bicara efisiensi, saya setuju. Karena memang kan anggaran negara ini kan kita tidak boleh pakai sembarangan ya. Harus ada nomenklatur yang jelas. Tapi kalau bicara penanganan banjir ini, nanti kan ada kajiannya tuh, Mas Camar. Nanti kan bisa diklasifikasi urgensinya, penting atau tidak gitu loh. Kalau nggak penting, memang kita bisa menjadi pilihan kedua atau pilihan ketiga ya jangan dilakukan dulu. Kita lakukan hal-hal yang penting dulu. Apa yang kira-kira yang kita bisa lakukan, tapi kita bisa berhemat gitu loh. Kalau masalah pengerukan lumpur sih itu udah paling top kok. Itu anggarannya cuma beli BBM aja kok, beli BBM sama biaya mobilisasi kan ngangkutnya pakai mobil mobil pengangkut beko ya. Iya. Itu kan biayanya kan nggak terlalu mahal dibanding kita beli pompa, beli ini beli itu, toh. Ya kan, terus terkait beli yang aneh-aneh gitu loh. Tapi yang pasti ini harus berbenah lah, SDA ini harus berbenah. Jadi harus cari pejabat yang benar-benar mau kerja. Jangan yang kebanyakan teori lah. Kalau cuma teori-teori aja kan, aduh, ini udah kayak lingkaran setan Mas. Baik, Mas Kenneth kita Jakarta ini gini loh, itu kan siaga 3. Kita bisa lihat nih siaga 3 aja kayak begini.
amburadulnya. Kalau siaga 1 seperti apa kan gitu ya? Oke. Benar nggak Mas Camat? Betul. Berarti memang ini murni banjir kiriman. Kalau yang paling ngeri itu Mas, ini kan masalah banjir ada 3 nih. Ya, banjir kiriman, hujan lokal atau rob. Nah ini kalau tiga-tiga bersamaan, hancurlah kita Jakarta. Tenggelam kita karena kita paling bawah. Ya. Mas Kenneth, kita akan jeda sejenak, kita akan simak informasi dari BMKG, di mana untuk mengatasi banjir saat ini BMKG akan melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan deras yang akan terus terjadi di wilayah Jabodetabek. Dan berikut pernyataan Kepala BMKG. Daya dukung kapasitasnya untuk menerima hujan itu sudah sangat lemah. Sehingga kami tadi dikoordinasikan oleh Bapak Menko PMK bersama Kepala BNPB dan kami BMKG akan melakukan modifikasi cuaca. Konsepnya adalah menghalangi atau awan-awan yang harusnya bergerak bertiup ke area yang rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan. Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat. Nanti banjirin yang di darat, ya kan? Jadi dijatuhkan di waduk atau di laut. Itu konsepnya seperti itu. Karena kalau di darat nanti banjir di tempat lain. Nah, kenapa begitu? Kalau tidak diturunkan di sebelumnya, maka awan-awan itu akan menggerombol berkumpul. Seperti yang kemarin terjadi itu kan kumpulan awan hujannya itu kalau kita lihat dari satelit, luasnya itu, jadi awan tuh hampir seluas wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat itu dari satelit itu udah tertutup awan gitu. Bahkan sampai ke Lampung, Palembang itu. Jadi jangan sampai awan tuh tumbuh sebanyak itu sehingga masih datang sedikit turunkan di laut, datang sedikit turunkan di waduk atau apa. Jadi konsepnya seperti itu. Mohon doa agar dapat berhasil. Rencananya ya dicoba dulu sampai tanggal 8. Bapak Kepala BNPB menyampaikan demikian dan nanti kami evaluasi bersama. Begitu. Baik, modifikasi cuaca menjadi salah satu hal yang akan dilakukan. Apakah ini akan disupport oleh DPRD, Mas Kenneth? Ya tadi saya bilang Mas, bahwasannya kalau bicara modifikasi cuaca, ya memang hanya itu sekarang yang kita bisa lakukan. Karena kita tidak bisa ngapa-ngapain kan. Kita mau dalam kondisi banjir parah seperti ini, kita mau bangun infrastruktur atau mau perbaiki kan juga nggak bisa. Harus tunggu kondisi banjirnya surut, baru kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat teknis. Jadi ya sementara ini ya kalau memang bicara modifikasi cuaca, setuju saya. Kalau memang cuaca ini kan harus dibuat sedemikian rupa supaya curah hujan ini semuanya bisa dibuang ke laut gitu loh. Oke, artinya secara anggaran juga akan disupport ya Mas? Gimana Mas? Secara anggaran juga akan disupport artinya oleh DPRD ya? Untuk solusi jangka pendek? Ya anggaran itu kan ada anggaran BTT kan. Mungkin mereka bisa pakai anggaran itu untuk melakukan kegiatan seperti ini. Gitu loh. Nah, setelah banjir surut ini, apa yang harus kita lakukan? Program apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang menjadi suatu masalah nih. Makanya saya bilang kalau sumber daya air ini harus cari pejabat yang benar-benar rajin. Dia punya konsep. Dan dia rajin. Kemudian juga dia berani mengambil resiko. Kadang-kadang kita bicara kerja ini kan kadang-kadang ada resiko kan. Betul nggak? Karena kita bicara belanja barang. Betul nggak Mas? Oke, menurut Anda apapun artinya... itu, jadi pemimpin itu harus berani lah. Intinya harus punya mental gitu. Baik. Karena kalau banjir ini kalau udah kena banjir, ini kan yang lumpuh bukan hanya bicara kita bicara orang nggak bisa kemana-mana, ekonomi kan juga lumpuh, orang nggak bisa kerja, benar nggak? Baik, yang artinya banyak ya kalau dampak yang jiwa, ditimbulkan ya Mas Kenneth ya? Banyak dampak yang ditimbulkan. Banyak dampak yang ditimbulkan dari banjir ini. Semuanya kena Mas, gitu. Ya. Makanya harus benar-benar punya program yang benar-benar efektif lah. Baik, Mas Kenneth terima kasih banyak atas informasi dan juga bincang-bincang pada malam hari ini. Kita harapkan bersama bahwasanya banjir ini bisa segera surut dan juga bisa segera dicarikan solusinya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.
Akibat luapan Kali Cikeas, ribuan makam di tempat pemakaman umum atau TPU Jatisari, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Ratusan nisan bahkan mengalami kerusakan terbawa arus banjir. Banjir merendam ribuan makam di tempat pemakaman umum Jatisari, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Banjir disebabkan oleh luapan air Kali Cikeas yang berada di samping makam. Banjir hingga ketinggian 1 meter merendam makam di 13 blok, baik di blok muslim maupun blok non-muslim, membuat sejumlah nisan rusak dan terbawa arus banjir. Keluarga yang mendatangi makam tidak kuasa menahan kesedihan melihat makam keluarga mereka terendam. Bu, sedih juga ngeliat ini, Bu, ya? Iya, sedih lah, namanya anak. Selain anak, siapa lagi yang di sini dimakamin di sini, Bu? Saudara. Oh, ada semua di sini. Ada kakak ipar. Kakak ipar di sini. Bu, air ini dari mana sih, Bu, sebenarnya? Dari Bogor. Oh, dari kiriman ya, Bu? Iya. Banjir kali ini merupakan banjir yang terparah. Iya, ini paling parah. Pak, ada solusi, Pak, untuk ini, Pak? Gimana, Pak? Kalau saat ini sih kita dari pemerintah kota, soalnya kan Kali Cikeas ini kewenangannya kementerian. Jadi ya kita paling melakukan pembersihan aja, pembersihan makam ini. Nah, itu aja sih. Banjir ini ada jenazah yang muncul, Pak? Enggak ada, insya Allah enggak ada. Pasca banjir surut, 1 alat berat dari UPTD TPU Jatisari diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan material lumpur. Warga berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah Kota Bekasi bertindak secepatnya untuk membangun tanggul secara permanen di sepanjang Kali Cikeas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan raya di kawasan Batu Tulis Bogor, Jawa Barat ambles akibat tanah di bawahnya longsor. Jalan utama menuju stasiun Batu Tulis Bogor itu ditutup total untuk sementara. Detik-detik tebing di sepanjang jalan kawasan Batu Tulis, Kota Bogor ambles terekam kamera amatir. Selain longsor turap, hujan deras mengakibatkan jalan Batu Tulis mengarah ke Kota Bogor ambles dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi rusaknya jalan raya di kawasan Batu Tulis mengarah ke Kota Bogor ini pun diabadikan oleh sejumlah netizen dan viral di media sosial. Akibat longsor, jalan ambles dengan kedalaman 50 cm sepanjang sekitar 50 meter. Jalan raya ambles dan rusak akibat tanah di bawahnya tergerus hujan deras. Pengendara yang hendak melintas di jalur ini sementara dialihkan ke rute alternatif, yakni lewat Cipinang Gading dan Pabuaran. Tim Liputan melaporkan. Ramai di media sosial diduga rombongan Presiden Prabowo Subianto menerjang banjir di Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial diduga iring-iringan termasuk mobil Maung milik Presiden Prabowo menerjang banjir. Peristiwa ini terjadi saat Prabowo pulang ke rumahnya di Babakan Madang, Bogor. Iring-iringan harus melewati banjir di Desa Cijayanti Jumat 28 Februari 2025. Aliran air yang cukup deras tidak menghambat perjalanan rombongan Presiden Prabowo Subianto. Anda masih di Sindo Prime bersama saya Camar Haenda. Kitab suci Al-Quran tidak hanya berisi hukum tentang perintah dan larangan. Al-Quran juga memuat kisah-kisah masa lalu yang menjadi pelajaran bagi umat Islam. Seperti kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi, di mana peninggalannya masih terlihat hingga kini. Pemirsa, saat ini saya ada di pinggiran kota Amman, Yordania. Saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu situs paling bersejarah yang tercatat dalam Al-Quran. Inilah Gua Ashabul Kahfi. Terletak di Arokim, setengah jam perjalanan dari ibu kota Amman, Yordania.
Sebagai situs bersejarah yang tertulis dalam surat Al-Kahfi, menjadikan gua ini selalu ramai dikunjungi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Beruntung saya bertemu Mahmud Huniti, juru kunci gua generasi ke-18. Sejak 500 tahun lalu, dari zaman Turki Utsmani, nenek moyangnya secara turun-temurun menjaga lokasi bersejarah ini. Nomor 3 ada 7 kuburan. Ini 7 makam, 7 orang Ashabul Kahfi, wallahu a'lam. Sahabah Rasulullah, they come here, they visit this cave. Ja'u ila huna. Nah. مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة اليونسكو للتراث درسوا جميع الكهوف وأثبتوا أن هذا هو الكهف الصحيح والله أعلم. Sebagai juru kunci yang pernah 7 kali berkunjung ke Indonesia ini, Mahmud juga menerangkan dengan campuran bahasa Indonesia dan Arab lokasi persis para pemuda Ashabul Kahfi dikuburkan sebelumnya. Sekarang ke-7 kerangka pemuda Ashabul Kahfi ini disimpan dalam satu liang dan ditutup kaca agar terlihat jelas para pengunjung. Sehingga menjadi pelajaran nyata bagi umat manusia tentang perjuangan 7 pemuda yang menjaga imannya dengan cara Allah tidurkan selama 309 tahun untuk menghindari tipu daya penguasa yang penuh kezaliman. Dari Amman, Yordania, Jajang di Raja Nagara, iNews melaporkan.